Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Di awal bulan November ini kita boleh kembali datang di hadapan hadirat-Nya. Dan selain kita akan menerima perjamuan kudus pada hari ini, kita juga akan kembali belajar dari eksposisi surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang bisa ditayangkan PowerPoint-nya, ayat yang ke-8 dan 9. Terus sekalian, tema khotbah hari ini saya beri judul Be Self-Control and Alert. Sadarlah, kuasailah dirimu dan berjaga-jagalah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk menguduskan hati kami. Dan kami rindu firman Tuhan boleh berbicara kepada kami. Roh Kudus Tuhan boleh menerjemahkan itu ke dalam pikiran dan pengertian setiap kami. Bapa, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menjelaskan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Dan melalui firman-Mu kami boleh mengerti isi hati-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dua ayat yang ada di dalam perikop ini untuk kita semua. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara sekalian, ini adalah sebuah foto ya dari udara. Peta sebuah lokasi. Saya tidak tahu apakah Anda tahu foto ini. Ini ada foto lain yang lebih jelas dan mungkin teman-teman yang suka nonton film sudah bisa menebak apa ini. Ini adalah pangkalan militer Pearl Harbor yang sempat dibombardir oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941. Ya, itu berarti sekian hari sebelum Natal. Mengapa ini terjadi? So sekalian, ini adalah sebuah pukulan yang sangat telak terhadap Amerika di Perang Dunia yang kedua. Kejadiannya begini, waktu itu Jepang dan Amerika sedang mengadakan sebuah perjanjian perdamaian yang akan ditandatangani di sebuah negara lain. Dan di dalam perjanjian itu sudah terdapat segala kesepakatan bahwa akan ada gencatan senjata dan masing-masing pihak tidak akan melakukan serangan dan mereka akan mengakhiri peperangan yang ada. Dan sekalian, ternyata pihak Jepang punya strategi yang sangat-sangat lihai. Ketika pada waktunya seluruh kesepakatan itu akan ditandatangani. Sekalian, pihak Jepang menunda-nunda dan sampai pada waktu jam ya tanda tangan itu harus dilakukan, mereka mengatakan kami belum bisa menghubungi pemimpin ya dan kaisar Jepang dan semua sudah oke. Tunggu aja, sabar aja ya, dan pasti kita akan lakukan itu. Nah, sekalian, di dalam kondisi itu pihak Amerika merasa sangat tenang. Kita sudah deal, kita sudah melakukan segala kesepakatan yang ada. Dan Pearl Harbor adalah sebuah pangkalan militer yang sangat jauh ya. Dan Amerika mengatakan nggak mungkin kalau sampai armada Jepang menempuh nyebrang laut sampai sejauh itu dan akan menyerang. Kalau mau serang ya mungkin yang pangkalan di tempat-tempat lain, ya di Filipina atau di negara lain. Dan mereka tidak berpikir akan sejauh itu. Dan kemudian kefatalan yang kedua adalah bahwa ketika armada pesawat Jepang, pesawat tempur yang kecil-kecil itu terbang ke Pearl Harbor, mereka membentuk formasi seperti wujud sebuah pesawat yang lebih besar. Jadi pesawat kecil-kecil itu dijejerin di dalam bentuk wujud pesawat yang lebih besar. Dan zaman itu, saudara bayangkan teknologi radar yang masih sangat kuno, gak bisa mendeteksi dengan sangat jelas. Di radar memang kelihatan sebuah wujud yang cukup besar yang seperti pesawat pembom B-17 milik Amerika. Dan hal itu membuat pengawas radar yang sudah melihat ya titik di radar itu ketika dia melapor kepada atasannya mengatakan don't worry ya, ini adalah pesawat kita sendiri yang sedang datang dari
daratan benua Amerika. Dan pada hari itu seluruh personil yang ada di Pearl Harbor santai-santai. Ya, kalau saudara melihat film yang saudara bisa temukan ya di YouTube, nanti carinya jangan sekarang ya, dengar khotbah dulu kalau sekarang. Itu mereka betul-betul santai sekali, mereka bermain dadu, ya pimpinannya itu lagi main catur dan duduk selonjoran, kakinya naik di atas meja. Dan seluruh pasukan yang ada itu pasti tidur-tiduran pada hari itu di dalam kondisi yang sangat santai. Dan pada hari itu dengan 353 pesawat fighters Jepang menyerang Pearl Harbor. Ya, seluruh pesawat itu dibawa dengan 6 ya kapal tempur yang bisa membawa pesawat terbang di atasnya. Dan akibat serangan itu 2.402 orang meninggal dan 1.247 orang luka-luka dari berat sampai ringan. 8 kapal tempur yang sangat diandalkan rusak, 4 tenggelam, yang 4 bisa dibenarkan kembali, dan 188 pesawat tempur milik Amerika yang sedang parkir di landasan hancur. So sekalian, ini adalah sebuah kefatalan yang sangat menyedihkan. Sesudah peristiwa itu, Badan Intelijen dan Angkatan Bersenjata Amerika mengadakan sebuah investigasi dan membuat sebuah laporan. Dan di dalam laporan itu mereka menuliskan kesimpulan ini. Kisah Pearl Harbor adalah salah satu ketidaksiapan nasional, bukan sekedar kegagalan intelijen. Pengambil keputusan nasional dan militer juga meremehkan kemampuan orang Jepang. So sekalian, saya menceritakan kisah ini untuk mengingatkan kita bahwa hal yang sama juga berlaku di dalam prinsip rohani. Firman Tuhan yang kita baca hari ini di surat 1 Petrus mengatakan, sadarlah, be self-control, dan berjaga-jagalah, vigilant. Vigilant itu artinya orang yang betul-betul mengambil sikap siaga. Ya, kalau itu adalah seorang ahli kungfu atau karate, dia mengambil kuda-kuda siap untuk bertarung. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 sangat indah. Kita sudah belajar sepanjang bulan ini. 4 ayat pertama bicara kepada para penatua. Aku menasihatkan kalian para penatua, gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, jangan dengan terpaksa tetapi dengan hati yang rela. Jangan karena engkau ingin mengambil keuntungan, tapi karena pengabdian. Jangan karena engkau ingin berkuasa atas mereka, tetapi jadilah teladan bagi mereka. Di ayat 5a, beralih kepada orang muda, ataupun di dalam pengertian juga kepada jemaat. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada mereka yang lebih tua. Atau jemaat kepada para pemimpin yang melayani engkau. Dan kemudian kepada semua dikatakan, dan kepada kalian semua, hendaklah kalian saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Dan di ayat 7, Rasul Petrus ingatkan kepada jemaat, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Saya sangat percaya kalau ya atmosfer ini terbentuk di dalam sebuah tubuh Kristus, di dalam jemaat. Ketika para penatua melayani dengan sepenuh hati dan jemaat memberikan penghormatan dan anak-anak muda memberikan penghormatan kepada generasi tua. Ketika semua orang belajar saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita dan percaya Tuhan yang memelihara kita. Saya percaya ada sebuah kehidupan rohani yang sangat baik di dalam gereja. Tetapi sampai di bagian ini Petrus ingatkan satu faktor lain. Satu faktor eksternal yang tidak ada di dalam gereja. Tetapi ada di luar. Dan Petrus mengatakan di ayat 8 ini, hati-hati terhadap sebuah ancaman di luar, yaitu si musuh iblis yang sedang mengintai. Dan di bagian inilah dia mengatakan akan hal itu. So sekalian, beberapa pesan dari surat Petrus mengatakan sadarlah. Sadarlah di dalam bahasa Mandarin adalah jinso. Di dalam bahasa Yunani, bahasa asli adalah nevo. Kata ini dalam istilah Yunani arti aslinya adalah abstain dari anggur, dari minuman keras. Supaya engkau tidak mabuk.
Dan ini adalah sebuah disiplin yang diberikan kepada para penjaga pasukan Romawi yang berjaga-jaga pada ronda malam untuk mereka tetap bangun, tidak mabuk, tidak mengantuk, dan betul-betul bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Dan jangan ngelamun. Eugene Peterson di dalam versi Alkitab The Message menerjemahkan keep a cool head, pelihara kepala yang dingin. So sekalian, seorang yang betul-betul fokus untuk sesuatu yang dia lakukan dalam hidupnya akan bisa menghadapi segala kemungkinan serangan dengan lebih siap dan bisa mengatasinya. So sekalian, beberapa waktu ini banyak muncul kembali berita-berita ini. Ada orang yang digendam di dalam penipuan dan bahkan sampai rugi ratusan juta. Dan ini adalah sebuah cerita yang terjadi bukan hanya di masa-masa pandemi ini, tetapi sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun sejak manusia di dunia mengenal kuasa gelap dan hal-hal seperti ini. Musuh waktu baru-baru datang ke BSD mendengar beberapa jemaat tua pernah mengalami hal seperti ini. Dan mereka tanya kepada musuh, apakah orang Kristen bisa digendam? Saya mengatakan mestinya overall seorang yang ada Roh Kudus di dalam dia dan dia betul-betul hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, gak akan bisa kena. Sebab roh di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang lain yang ada di dunia. Tapi kalau seorang anak Tuhan tidak menjaga hidupnya dengan baik, bangun dia gak sempat berdoa, gak sempat saat teduh langsung lari ke pasar, mentang-mentang mau cari babi yang fresh, jadi gak berdoa, gak saat teduh, pergi ke pasar dulu, dan kemudian di dalam kondisi ngantuk-ngantuk, di dalam kondisi pikirannya melayang karena banyak masalah yang dia pikirkan. Masalahnya nggak diserahin sama Tuhan tapi ditanggung sendiri. Dan dalam kondisi stressful, tiba-tiba kemudian si tukang gendamnya datang, ganggu dia. Sangat mungkin dia bisa kena. Dan salah satu cara orang menggendam adalah dia akan menepuk kita. Dia membuyarkan konsentrasi kita. So sekalian, tentu mungkin hari ini kalau di dalam kondisi new normal dan distancing, orang nggak boleh sembarang tepuk. Tapi kalau sampai saudara ditepuk, saudara jangan takut, tepuk balik ngapain lu tepuk gua gitu ya. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita memulai hari-hari kita, sangat penting kita bersekutu dengan Tuhan. Kita meminta penyertaan Tuhan. Kita fokus dulu kepada hadirat Tuhan. Kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan ketika serangan itu datang, kita lebih waspada. Satu tips saudara sekalian adalah ketika engkau berjumpa dengan orang asing, memang kita tidak perlu selalu curigaan pada semua orang, tapi sisakan 10% kemungkinan bahwa mungkin orang itu adalah orang yang bisa menipu saya. Dan di dalam situasi itu kita ada sebuah kesiapan yang lebih hati-hati. Bahkan ketika orang itu kelihatan sangat baik, kita pun menyisakan sedikit kemungkinan dan berjaga-jaga. Bukan berarti kita mencurigai dan tidak mau percaya semua orang, tapi itu adalah sebuah hal yang bisa menjaga diri kita. Yang kedua, saudara sekalian, Petrus mengatakan berjaga-jagalah. Kalau tadi sadarlah, jangan ngantuk, jangan mabuk, jangan ngelamun. Yang kedua adalah berjaga-jagalah. Cingsing di dalam bahasa Yunani adalah Gregorio. Inilah penggalan nama yang musuh gunakan untuk nama anak-anak. Iing, Han, dan Meme di bagian belakang ada nama El Grego. El itu Tuhan. Grego itu menjaga, mengawasi, memperhatikan. Grego itu artinya kita siaga satu, Gregorio. Waspada atau vigilant. Vigilant itu adalah sebuah sikap seorang petarung yang siap untuk bertarung. Ini adalah figur Prince Peter di dalam kisah The Narnia Chronicle. Ketika dia berhadapan dengan musuh, dia mengeluarkan perisainya dan dia menyandang pedangnya. Ini bukan sikap orang yang lagi mau makan-makan, lagi mau ngopi, lagi mau nyantai. Enggak, saudara sekalian. Tapi ini berarti dia sedang berhadapan dengan bahaya yang ada di depan. Dan bahaya itu di dalam kisah dari surat Petrus adalah iblis yang seperti singa yang sedang mengancam kita. Ini adalah Presiden Amerika yang terdahulu, Obama. Dan dia dikelilingi sama cowok-cowok ganteng yang pakai baju rapi, pakai kacamata hitam. Ini bukan artis. Dan mereka pakai kacamata hitam bukan sekedar mau gaya-gayaan.
Di balik lensa hitam kacamata itu, ada mata yang sangat tajam, sangat awas, dan melihat ke segala sudut dan setiap arah untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengancam presiden mereka. Dan orang-orang ini pasti orang-orang yang dibekali dengan ilmu bela diri yang sangat tinggi. Kita bersyukur di Indonesia, presiden kita juga punya pasukan pengawal presiden. Dan beberapa di antara mereka adalah wanita. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat talented, terbaik dari TNI yang kemudian dikirim menjadi pas pampres. Dan walaupun ya mereka berpakaian begitu elegan, tapi mereka punya ilmu bela diri ya, dan skill yang sangat tinggi. Kita bersyukur ya, dan kita berdoa Tuhan boleh menjaga Presiden Indonesia ya, dengan orang-orang yang terbaik yang boleh waspada terhadap setiap bahaya yang ada. Itulah gambaran yang firman Tuhan katakan ketika kita berjaga-jaga melawan kuasa gelap. Berjaga-jaga dalam hal apa? Ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah di dalam ajaran kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita perlu berjaga-jaga di dalam ajaran. Ya, jangan sampai selimpet dengan ajaran yang salah. Jangan sampai kemudian terjebak ke dalam sebuah ajaran yang ngawur secara doktrinal dan alkitabiah. Hari ini begitu banyak ajaran yang menyimpang berkembang di mana-mana. Setiap zaman, setiap abad, gereja selalu berhadapan dengan hal ini. Dan hari ini ada sebuah gerakan yang namanya Kilat dari Timur atau Gereja Allah yang Maha Kuasa. Di mana pemimpinnya itu adalah seorang pria dan wanita, dan mereka mendeklarasikan bahwa Mesias sudah datang untuk kedua kalinya. Dan Mesias yang kedua ini adalah figur seorang wanita, yaitu si pemimpin mereka itu. Mereka mengatakan ketika Allah menciptakan manusia, pria dan wanita diciptakannya mereka. Diciptakan Allah, dan Allah menciptakan di dalam gambar dan rupanya. Dan karena itu, Mesias yang pertama adalah Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu adalah seorang pria. Maka Mesias yang kedua harus orang wanita. Supaya gambar dan rupa Allah itu imbang. Waduh, ini sesat saudara sekalian, sangat menyimpang dari firman Tuhan. Ya, kita mesti hati-hati, ajaran ini sudah masuk di Indonesia dengan channel YouTube, media sosial, Facebook, di dalam bahasa Indonesia yang sangat-sangat baik. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau ya kita tidak hati-hati, kita bisa terpikat. Ya, dan mereka begitu intensional untuk membidik dan menangkap ya mangsa-mangsa di semua negara di seluruh dunia pada hari ini. Yang kedua, saudara sekalian, kita mesti mengawasi ajaran karena ajaran itu juga bisa ngawur secara spiritual. Di area doktrinal, di area kognitif itu benar, gak salah. Tetapi secara spiritual itu membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak bertumbuh dan kita mandek di situ. Contohnya apa? Contohnya orang-orang yang sudah mengerti ya seluruh ajaran dengan baik, tapi kemudian itu hanya sebatas di kepala dia, di pengetahuan dia. Dan kemudian dia semakin merasa self-righteous, dia merasa dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Dia tidak merasa butuh untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan atau sesama. Dan kemudian dia ketika mengerti ajaran jaminan keselamatan, dia take it for granted. Merasa bahwa kalau sekali selamat tetap selamat. Dan gak perlu hidup kudus, gak perlu takut akan Tuhan. Dan itu hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak membawa hidupnya betul-betul dekat dengan Tuhan. So, sekalian, sebuah ajaran yang benar harus seimbang dengan pertumbuhan iman kita. Tidak hanya di level kognitif itu. Dan kalau itu tidak bekerja dengan baik, so sekalian itu juga tetap berbahaya. Yang lebih mengerikan adalah ngawur secara penerapan. Saya ingin menggambarkan satu pengalaman dari William Carey. William Carey adalah bapak misionaris gerakan misi kepada negara-negara yang belum terjangkau. Dan pada tahun 1786 ketika dia mengajukan sebuah surat permohonan kepada gerejanya di Inggris. So sekalian, tahun 1786 itu berarti 200 tahun lebih sesudah gerakan reformasi Martin Luther. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu gereja di Inggris adalah gereja yang mengakui sola scriptura, mengakui sola gratia, sola fide.
Gereja yang betul-betul sudah kembali kepada ajaran yang benar. Tapi saudara sekalian kemudian menyimpang kembali kepada sebuah ekstrim lain yang juga sangat mengerikan. Di zaman itu gereja Inggris meyakini bahwa panggilan misi itu adalah panggilan apostolik. Dan mereka menganggap begini, sama seperti mujizat ya yang sudah berhenti di zaman rasul-rasul dan tidak terjadi. Begitu juga dengan panggilan misi yang mana itu adalah mandat bagi para rasul, itu pun sudah tidak berlaku di gereja. Dan mereka mempercayai gini, untuk negara-negara yang belum mengenal Tuhan, maka Tuhan di dalam kedaulatannya, garis bawahi, begitu kurang ajar mengerti kedaulatan Tuhan dan memakai konsep ini, mereka mengatakan Tuhan di dalam kedaulatannya akan menyelamatkan jiwa-jiwa dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, orang Kristen bebas dari tanggung jawab dalam hal ini. Dan ketika William Carey mengajukan dia mau jadi misionaris ke India, seorang pemimpin gereja mengatakan begini, anak muda, udah duduk dan tenang aja. Kalau Tuhan berkenan menyelamatkan bangsa-bangsa kafir itu, dia akan melakukannya tanpa perlu bantuan Anda dan saya. Terus kalian bayangkan, sebuah ajaran yang mengerti predestinasi, dan itu benar predestinasi itu. Kedaulatan Allah itu benar. Tapi begitu diterapkan dengan pemahaman yang salah, terus kalian gerakan misi menjadi mati, menjadi mandek. Dan mereka di dalam keangkuhan dan kesombongannya, kebanggaannya ketika mereka bilang kita tahu ajaran yang benar. Tapi itu yang terjadi pada zaman itu. Bersyukur William Carey tidak mendengarkan ajaran tokoh-tokoh gereja yang sok doktrinal dan merasa diri punya teologi yang paling benar. Tetapi William Carey tetap pergi ke India. Dan dia mengatakan, jikalau di situ ada orang-orang yang Tuhan pilih, justru aku harus pergi untuk memberitakan dan kasih tahu mereka bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terus sekalian, kita perlu berjaga-jaga dalam hal apa? Yang lain adalah di dalam kekudusan. Di area kekudusan adalah sesuatu yang kita perlu berhati-hati dan menjaga di hadapan Tuhan. Bagian sebelumnya yang kita sempat bahas di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, saya akan bacakan kembali. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Seorang hamba Tuhan bernama Jeremiah Burroughs yang hidup di tahun 1600-an, dia mengatakan begini, jikalau engkau sudah memenangkan sebuah godaan dan pencobaan, dan engkau tidak terjerumus dalam dosa lewat pencobaan itu, siap-siaplah dan langsung berjaga-jaga untuk godaan berikutnya. Artinya apa, saudara sekalian? Seringkali ketika kita menyelesaikan sebuah pekerjaan berat, kita ingin rileks. Orang yang habis olahraga, dia habis olahraga, kalorinya keluar semua, dia ingin makan. Ya, menggantikan kalori yang ada. Gawatnya waktu dia makan, kalori yang masuk lebih banyak. Jadi bukan berat badan turun, malah naik. Orang yang habis sibuk bekerja keluar kota, berpergian, mungkin capek sekali ketika dia pulang. Dia ingin istirahat, dia ingin rileks. Ketika kita baru menyelesaikan sebuah proyek yang ada, dan kita lelah, kita mungkin ingin rileks sebentar untuk dipulihkan kembali. Tetapi Jeremiah Burroughs mengingatkan kita di dalam area kekudusan. Ketika engkau berperang, engkau melawan sebuah godaan dosa. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan melindungi. Engkau bisa menang atas semua itu di dalam pertolongan Tuhan. Jangan lengah. Berjaga-jagalah untuk godaan berikut. Itu berarti iblis tahu titik lemah kita. Dia tahu di mana kita bisa diserang. Dan dia tahu sekian titik lemah yang ada. Ketika dia serang satu titik, dia nggak masuk, dia akan segera mengambil serangan di titik yang berikut. Dan di situ kita juga harus waspada dan berjaga-jaga. Yang ketiga, kita perlu berjaga-jaga di dalam hal apa? Dalam spiritual warfare. Saya pernah khotbahkan hal ini di surat Yakobus, karena di Yakobus juga ada sebuah ayat, ya, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Iblis bisa mengganggu kita dengan yang pertama dengan cara penampakan. Ciluk, bah gitu ya. Orang yang penakut, yang waktu kecil suka ditakut, hati-hati ada momo, ada setan, ada hantu. Wah, penakut. Ya sampai besar kadang-kadang juga masih penakut. Ya,
Begitu mati lampu, gak berani keluar kamar, diem aja begitu. Tapi saya ingin mengatakan kalau ilmu ciluk-bah itu adalah serangan iblis level paling rendah. Dia kalau ciluk-bah gitu, ketemu anak Tuhan yang berani, langsung ditengking iblisnya yang apes. Demi nama Tuhan Yesus, pergi kamu. Ya setannya malah sial ya. Ciluk-bah malah diusir sama anak Tuhan. Dan itu bukan sebuah gangguan yang gimana-gimana amat. Percaya deh, kalau saudara gak percaya sama omongan musuh, berdoa Tuhan kasih pengalaman ini. Sekali-sekali diciluk-bahin dan saudara punya privilege untuk mengusir setan. Yang kedua adalah dia akan serang kita dengan serangan yang lebih berbahaya, dengan godaan. Dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang sudah ada di dalam diri kita. Dia cuma trigger, dia cuma memancing, dia cuma meledakkan, menyilut sumbunya. Dan itu akan meledak sendiri. Kita harus hati-hati di dalam area itu. Karena ini adalah sebuah area yang bekerja dengan lebih smooth dan lebih berbahaya. Iblis tidak lagi muncul di dalam wujud yang menyeramkan, tapi dia akan datang di dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan yang kita sukai. Kenikmatan-kenikmatan yang bisa menggoda kita. Dan kebanggaan-kebanggaan egosentris yang membuat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, iblis bisa datang dengan ancaman intimidasi. Seorang anak Tuhan tidak mungkin akan direbut oleh iblis karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tetapi iblis masih bisa mengganggu kita dengan melontarkan serangan panah api dari si jahat. Apakah itu gangguan di dalam kesehatan kita, di dalam perekonomian kita, di dalam apapun yang bisa mengganggu kita. Untuk itu, kita mengatakan kita mesti melawan dengan perisai iman. Terus sekalian, ketika setiap laki-laki, suami dan orang tua, sebagai bapak, Tuhan memberikan kita mandat, kita adalah imam dan nabi bagi keluarga kita. Terus sekali kita juga perlu melindungi keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita, dengan perisai iman yang Tuhan berikan. Ketika ada peperangan rohani diserangkan, dilancarkan kepada keluarga kita. Kita menangkis itu dan kita minta anugerah Tuhan menjaga kita. Kita mesti berani untuk bangkit, melawan, dan menghadapi hal itu. Terus kalian, kita mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kata lawan adalah resist, titang, mokui. Titang itu adalah berhadapan, mencegah, ya, mengatakan stop, kamu sampai di sini dan kamu nggak boleh berjalan lebih jauh lagi. Terus kalian, ketika kita resist, kita menghalangi, kita menentang serangan iblis, maka dengan kuasa Tuhan kita diberikan kemampuan untuk memenangkan hal itu. Firman Tuhan menyarankan kepada kita, ya, bukan untuk minta pihak ketiga untuk mengusirkan iblis untuk kita. Musuh percaya, ya, jemaat ketika minta hamba Tuhan mendoakan. Hari ini kita ada kawan doa. Saudara bisa telepon ke gereja. Langsung ke, ya, Ibu Ria, semua Eliani dan semua hamba Tuhan yang lain, atau kontak langsung ke Musuh. Mohon doakan kami. Kami dengan senang hati mendoakan, melayani dan memohon anugerah Tuhan menguatkan Anda. Tetapi kadang-kadang ketika berhadapan dengan kuasa gelap, jemaat mengatakan, aduh, tolong dong doain, ya, doain kita gak berani berhadapan. Saya ingin mengatakan, kita diberikan kuasa setiap anak Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya majelis. Ya, setiap anak Tuhan yang telah ditebus dan ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidupnya. Dia punya otoritas dan kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Kemenangan rohani adalah sebuah medan pertempuran yang harus kita perjuangkan bersama dengan Tuhan kita. Ketika iblis mengintimidasi hidupmu, keluargamu, pelayananmu, ekonomimu, ya, itu adalah demon insulted. Ya, ketika dia bisa menyakiti dan mengganggu kita, kita mengatakan, lawanlah dia, berdiri tegak dan hadapi itu. Musuh sangat bersyukur untuk majelis-majelis yang sangat mencintai gereja, mencintai jemaat dan mencintai hamba-hamba Tuhan. Saya sangat terharu setiap kali ketika
saya ataupun rekan-rekan hamba Tuhan yang lain akan berkhotbah dan melayani. Rekan-rekan majelis saling ingatkan di WA Group, mari kita doakan pelayanan musuh ini atau lausu ini, atau hal yang kita akan lakukan bersama-sama. Kita minta anugerah Tuhan. So sekalian, ketika kita saling mendoakan, ada sebuah perisai rohani yang melindungi kita. Karena Tuhan mendengar permohonan kita dan perkenanannya ada bersama dengan kita. Sebuah gereja di mana para hamba Tuhan dan majelis sungguh-sungguh saling mendoakan dan sehati. Ya, kita sedang berhadapan, kita sedang melawan ya serangan-serangan yang mungkin bisa ditujukan dan kita nggak sadar itu. Yang bisa mungkin menghancurkan dan memporak-porandakan kesatuan gereja. Tetapi ketika kita bersatu dan kita berhadapan dengan serangan itu bisa dipatahkan. Yang kedua, ketika iblis mengincar, menakut-nakuti, ciluk, gitu. Nggak usah takut, saudara sekalian, lawan dia. Ya, Alkitab mengatakan dia akan lari daripadamu. Ketika iblis melancarkan pencobaan yang bisa menggoda kita jatuh dalam dosa, sekarang kita mesti berdiri tegak. Dan kita harus tahu ya bahwa pencobaan itu selain ya ada kemungkinan dari hawa nafsu kita, mungkin ada kuasa gelap yang sedang men-trigger itu. Dan kita minta Tuhan lindungi dan Tuhan jaga kita jangan jatuh dalam dosa. Ketika iblis melancarkan itu, lawan dan cegah dia. So sekalian, biarlah apa yang kita pelajari hari ini boleh menolong kita untuk kita menjadi umat Tuhan yang tetap hidup berjalan dalam kekudusan dan dapat selalu berjaga-jaga dan tidak tertidur. Kita akan menutup dengan membaca kembali 2 ayat ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kuduskan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan berikan kami keberanian ketika musuh si iblis mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat diterkam. Berikan kami kekuatan untuk kami bangkit berdiri untuk melawan. Tolong kami Tuhan, kami selalu hidup di dalam kesadaran penuh, di dalam kesiagaan penuh dan berjaga-jaga dengan waspada. Sehingga serangan apapun yang mengintai kami, apakah itu di area pengajaran, apakah itu di area sikap iman kami, apakah itu di area kekudusan, ataukah itu di area spiritual warfare, kami diberikan kekuatan dan anugerah Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.